Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian KLA di 19 Januari 2024. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Prosesi dipersilakan masuk. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Warta jemaat yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini yaitu minggu kedua setelah Epifanias. Topik ibadah pada minggu ini yaitu Salhut Bangso Marnida Hatigoran Dohot Hamuleaon ni Jehovah. Atau dalam bahasa Batak, atau bahasa Indonesia, bangsa-bangsa melihat kemuliaan Tuhan. Warta jemaat yang kedua, warta pernikahan. Pemberitahuan kedua, pada hari Sabtu 25 Januari 2025 bertempat di HKBP Sudirman Jakarta akan menerima pemberkatan nikah Saudara Tunggul Ferido Pratama Hutahayan, anggota jemaat HKBP Resort Sudirman Jakarta, putra dari Bapak Insinyur B. Hutahayan dan Ibu E. Borusilalai yang beralamat Jalan Mampang Perapatan 4 nomor 61B, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dengan Saudari Novita Dewi Boru Lumbantoruan, anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan Simirna Cikarang, putri dari Bapak Besman Lumbantoruan dan Ibu Nuliana Boru Tampu Bolon yang beralamat di perumahan Villa Kencana Cikarang Blok J34, Kelurahan Karang Sentosa, Kabupaten Bekasi. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga baru tersebut. Warta jemaat yang ketiga, Pabor Haton dan Paujakon Pendeta Fungsional. A. Pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025, akan dilaksanakan Paujakon Pendeta Nurista Simanjuntak STH sebagai Pendeta Fungsional HKBP Sudirman dan Pabor Haton Pendeta Desima Sihotang MDiv dipimpin oleh Pendeta Sobok Simajuntak STH MM sesuai dengan surat penugasan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. B. Di minggu kita hari ini di tanggal 19 Januari 2025, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sebagai tali kasih di 3 ibadah, di ibadah pagi, di ibadah KLA, dan di ibadah sore dalam rangka memberangkatkan Pendeta Desima Sihotang MDiv ke HKBP Resort Petukangan. Kotak persembahan nanti yang berwarna biru, nanti dimasukkan ke dalam amplop. B. Setelah ibadah pagi pukul 11 akan diadakan acara pisah sambut Pendeta Desima Sihotang MDiv dan Pendeta Nurista Simanjuntak di ruang Salomo. Adapun yang turut menghadiri yaitu pendeta dan keluarga, parhalo dan keluarga, perwakilan setiap WEK, perwakilan dari HKBP Petukangan, perwakilan setiap seksi, perwakilan panitia pembangunan dan perwakilan CSM. Warta jemaat yang keempat,
Paburhaton Dohot Paujakon Preses HKBP Distrik 8 Jakarta. Di hari yang sama, di hari ini, di hari Minggu 19 Januari, di Patupado Paharbotan di Paburhaton Preses HKBP Distrik 8 Jakarta dari Pendeta Bernard Manik MTH, GB Kepala Departemen Marturia HKBP periode 2004-2028, Dohot Paujakon, Pendeta Olowan Nainggolan STH, GB Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, periode 2024-2028, Inganan di HKBP Taman Mini Resort. Persembahan ibadah KLA. Buat jemaat ibadah yang beribadah di KLA, mulai minggu-minggu depan, di 26 Januari, kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah. Persembahan kedua dan amplop sumbangan untuk pembangunan gereja HKBP Sudirman Jakarta setelah khotbah. Jadi Amanginang, saudara-saudari sekalian, mulai minggu depan kita akan ada 2 kali mengumpulkan kolekte sebelum khotbah dan sesudah ibadah. Setelah khotbah, persis seperti di ibadah pagi dan ibadah sore. Buat jemaat yang sedang sakit dan baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, marilah kita doakan biarlah Tuhan akan menjamah sehingga Bapak Ibu sekalian yang sedang sakit dapat beribadah berkumpul bersama kita semua. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekarang kita sudah masuk ke minggu ketiga di tahun 2025 ini. Sejauh ini gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat ya. Kalau kita kilas balik ke tahun-tahun yang sudah berlalu, yang sudah lewat, Tuhan pasti selalu ada dalam sepanjang musim hidup kita. Mau kita senang, mau kita sedih, Tuhan pasti selalu ada untuk kita. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini, hanya demi kemuliaan nama Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan yang terambil dalam hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Tuhan akan dasar 10 titai tersebut? Demikianlah aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hanya dekat
sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari bawa hatimu, kita katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita.
Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri. Wah, puji Tuhan, jemaat setia di kelas Sudirman ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semua bersuka cita hari ini. Puji Tuhan, semua bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Boleh salam kanan kiri depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sudah bersuka cita semuanya. Mari kita nyanyikan, kita pujikan namanya karena Dia hebat dan Dia berkuasa di dunia ini. Mari kita pujikan. Ya. Sambil bertepuk tangan saudara-saudaraku. Surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ke-11. Dari kitab Yohanes 2 ayat yang pertama sampai 11, kita akan membacanya responsorial, saling berganti-gantian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedokkan air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang satu, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan yang paling tahu hati kita, kerinduan kita. Biarkan kita selalu imani kalau Dialah anugerah terindah bagi kita, dan Tuhan selalu sertai setiap perjalanan kita sepanjang hidup kita. menghadapi semua.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti dalam jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di kesempatan yang baik ini, sukacita yang diberikan Tuhan, maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, di siang hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Demi Sion aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan yang terlantar. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikian Allahmu akan bergirang atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di minggu kita pada hari ini, kita diajak untuk masuk dan diajari bahwa Allah telah menyatakan kemuliaannya dan menjadi nyata dalam hidup kita. Atau yang dikenal dengan nama Minggu Epifanias. 2 ayat berbicara tentang Epifanias, di mana ketika Tuhan telah menyatakan kemuliaannya, berarti Tuhan telah mengisi kekosongan hidup kita.
Tuhan telah mengisi kekosongan, kehampaan yang ada di dunia ini. Yang pertama, ayat yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk melihat peristiwa mujizat pertama kali yang dilakukan oleh Yesus, yaitu perkawinan di Kana. Kita tahu bahwa anggur adalah menjadi alat ukur atau nilai untuk mengukur sebuah pesta. Tanpa anggur, pesta menjadi hampa bagi orang Yahudi. Tetapi kehadiran Yesus, mujizat Yesus, kemuliaan Yesus menghadirkan kepenuhan akan anggur. Anggur tidak lagi menjadi kosong, tetapi sudah menjadi penuh dan bermutu yang berkualitas. Demikian juga dengan ayat kita pada hari ini, di mana kita ditunjukkan tentang kemuliaan Allah. Bahwa tanah Sion tidak lagi sunyi. Tanah Sion tidak lagi hampa, tidak lagi kosong. Karena Tuhan telah berkenan kepada Sion dan Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, inilah Minggu Epifanias, di mana kita diingatkan bahwa tanpa Tuhan, kita tidaklah ada apa, artinya apa sekali. Kita menjadi orang yang tidak bermutu. Dalam firman Tuhan kita pada hari ini kita diingatkan dengan dua hal, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang pertama, bahwa bentuk pernyataan Tuhan, bentuk kemuliaan Tuhan, bentuk hadirnya Tuhan, tentunya menghadirkan identitas baru bagi kita. Yang seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, bahwa identitas baru itu adalah kita dijadikan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Kita dijadikan mahkota keagungan di tangan Tuhan. Itulah identitas yang baru kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita diingatkan lagi. Berapa kali saya bertanya kepada anak-anak orang Batak, para guru Malua semua. Kalau saya bertanya kepada mereka, kamu orang apa? Dijawab, orang. Kalau saya tanya kepada kalian, kalian orang apa? Hah? Orang apa? Orang? Gak tahu ya? Selalu kalau ditanya, kamu orang apa? Orang Batak. Orang Batak, orang Batak, orang Batak, orang Batak. Baru ditanya Toba. Atau misalnya Karo atau Nias. Pasti sekitar itu. Tetapi coba kalau kita pergi ke Bali. Identitasnya dia itu melekat. Dia dikatakan sebagai, dia tidak mau dikatakan orang Bali. Tetapi yang dia jawab, kalau kita mendarat ke bandara Ngurah Rai, itu langsung tampak identitas mereka. Yaitu apa? Orang Hindu Bali. Inilah sebuah nama. Demikian juga dengan kita. Kita juga adalah orang, bukan orang Batak, tetapi orang Kristen Batak. Orang Kristen Batak atau orang Batak Protestan. Artinya diri kita telah menjadi hybrid, telah ada dua identitas di dalam diri kita. Kita orang Batak, tetapi yang paling penting adalah kita juga orang Kristen. Makanya kalau berdebat sama orang-orang Batak, yang di dalam tradisi-tradisi Batak,
Apakah kita bisa kembali ke zaman dahulu? Ke zaman di mana kita sebelum mengenal Kristen, Batak yang dulu? Tidak bisa. Saya kalau di waktu di STB dosen, saya selalu membagi tingkat wacana diskusi. Kalau tentang diskusi Batak, saya selalu bagi pra-Batak, Batak, dan pasca Batak. Pra-Batak itu sebelum Batak terjadi. Artinya Batak di mana sebelum Batak kita sudah dipengaruhi dengan bahasa Sangsekerta, itulah sebabnya bahasa kita mirip dengan bahasa Sangsekerta. Debata dari Devata. Hamuliaon dari mulia. Itulah bahasa Sangsekerta. Itulah pra-Batak. Barulah masuk ke Batak ketika Batak sudah menemukan identitasnya. Sudah menemukan kalendernya. Sudah menemukan bahasa tetapnya. Dan kemudian masuklah misionaris. Masuklah juga kolonialisme. Akhirnya menjadi pasca Batak. Muncullah juga yang namanya bukan hanya bahasa Batak lagi, tetapi sudah bahasa bercampur. Ada Melayunya, ada bahasa Kristennya, ada bahasa, semua sudah bercampur. Makanya bahasa kita sekarang sudah campur-campur. Sudah susah lagi bahasa Batak. Susah. Pargodungan itu udah bahasa Melayu. Pargodungan dari kata gedung, godung. Sudah bercampur. Inilah identitas Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan identitas itu berkenan di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika kita tidak mengakui diri kita sebagai orang Kristen Batak, tentunya berarti kita menyangkal kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Kita menyangkal dari yang dinamakan dengan Allah berkenan atau mahkota keagungan di tangan Tuhan. Epifanias mengajak kita supaya kita kembali untuk melihat siapa diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya tadi berbincang-bincang dengan Sintua. Dia katakan bahwa ada juga di sini jemaat di sini yang berasal dari bukan asli jemaat sini tetapi karena kerja akhirnya bergereja di sini. Ketika kita merantau, maka Epifanias mengajak kita untuk melihat, ingatlah dengan jati dirimu. Bahwa Allah telah menyatakan dirimu. Jangan pernah lupa akan dirimu. Karena kalau orang merantau biasanya itu lupa dengan dirinya. Biasanya lupa. Dang olobe mulak tu huta. Dan kita juga diingatkan. Itu sebabnya ada gereja HKBP di mana-mana. Supaya kita diingatkan kembali ke identitas kita. Orang Batak Kristen. Demikian juga dengan orang Yahudi pada waktu itu. Setelah mereka keluar dari pembuangan di Babilonia, mereka menjadi hampa. Mereka menjadi tidak tahu identitas. Dan firman Tuhan kita pada hari ini melihat bahwa Allah berkenan kepada umatnya. Dan Allah memenuhi dan melengkapi identitas dan membuat identitas baru. Mahkota keagungan. Tidak hanya berlaku kepada orang Yahudi tetapi juga kepada kita. Karena kitalah yang telah menerima janji atau mahkota keagungan dari Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di Minggu Epifanias ini kita juga diingatkan bahwa kehadiran Allah
ibarat selayaknya seorang pasangan kita. Yaitu seperti seorang suami. Tanpa kehadiran suami, apalah yang bisa dilakukan oleh seorang istri? Firman Tuhan kita ingin mengajak supaya kita membayangkan bahwa Tuhan itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali. Harus diisi, harus dibutuhkan. Selayaknya seorang suami. Dari mana belanjaan, seorang istri dan masakan nikmatnya seorang istri tanpa seorang suami yang mencari nafkah. Bayangan-bayangan inilah yang supaya kita melihat bahwa Allah itu memang sosok yang dibutuhkan untuk umatnya, untuk dunia ini. Inilah imajinasi Bapak Ibu dari seorang Nabi Yesaya. Tetapi terkadang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita sering lupa. Bahkan suami pun sekarang di zaman sekarang justru tidak dipentingkan lagi. Ya kan? Anak membunuh seorang ibu. Suami, istri membunuh seorang, yang baru terjadi di Medan ini apa? Istri membunuh suaminya. Istri membunuh suaminya yang baru viral terjadi. Gambaran seperti ini mungkin juga terjadi antara kita dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang terkadang kita mengkhianati Tuhan. Atau jangan-jangan kita justru tidak cinta sama suami kita. Kita tidak cinta sama pasangan kita. Tetapi yang kita cinta adalah berkatnya, bukan sosoknya. Ada satu ilustrasi yang menarik. Dan ini sering terjadi di keluarga kita masing-masing. Suatu saat seorang bapak karena selalu keseringan minum tuak, di kode tuak, dia selalu pulang larut malam. Dia pulang larut malam. Dan rata-rata setiap hari dia pulang di atas jam 10. Tibalah suatu hari, dia mengetok rumahnya. Pintunya sudah terkunci, dia mengetok. Ma, saya pulang. Saya sudah pulang, buka. Sang istri karena melihat kebiasaan seorang suami, dia menjadi bosan. Tidur saja kamu di kode tua itu. Gak usah kau pulang, katanya. Diketok lagi, bukalah Ma. Ini pun terakhir. Sang istri sudah bersikeras, gak boleh, tidur kau di luar. Dibuka pintunya, diambil bantalnya, dilemparkan bantalnya. Tidur kau di luar, di pohon-pohon jambu itu. Sang suami tidak mau kalah. Biasanya seorang cowok ini banyak akal bulusnya, ya kan? Akhirnya sang suami terus mengotok, buka dulu, saya ingin tidur, ini sudah jam berapa? Di luar banyak nyamuk, dingin lagi. Sang istri tetap bersikeras, tidak mau buka. Tidak mau buka. Sekali ku bilang tidur di luar, titik. Akhirnya sang suami, bukan soal itu, tidur di luar pun aku, kata sang suami. Tapi ada di kantongku uang 25 juta. Aku takut hilang uang ini. Bukakan dulu pintu. Ketegasan sang istri akhirnya luluh. Dibukakan pintunya. Masuklah kau.
Gambaran ini ingin menggambarkan terkadang kita bukan cinta sama suami kita. Kita bukan cinta sama istri kita. Tetapi kita cinta sama uangnya. Ini juga yang gambaran seperti kita membayangkan dengan Tuhan sebagai seorang suami atau seorang istri kalau kita seorang feminisme. Yang kita mau dari Tuhan adalah berkat-berkat-Nya. Tapi kita tidak mau terjun bersama, menderita bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mengisi kekosongan kita, Tuhan tidak mengisi kehampaan kita. Tetapi kita hanya membutuhkan Tuhan ketika kita ada maunya. Paradigma seperti inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di Minggu Epifanias kita diingatkan bahwa kehadiran Tuhan mengisi kekosongan dan harus diisi kekosongan. Saya takjub dengan pidatonya Vladimir Putin. Meskipun tindakannya salah, tetapi yang dikatakan dalam pidato Vladimir Putin, dia mengatakan adalah ketika saya mengucapkan doa Bapa kami, saya mengucapkan dari dunia ini. Dunia ini adalah ibu pertiwi. Maka dunia ini saya mengucapkan doa Bapa kami, maka bertemulah suami dengan istri. Bapa kami yang ada di surga, saya ucapkan dari dunia ini, yaitu ibu pertiwi. Maka lengkaplah dunia ini antara Allah yang di surga dan dunia sebagai ibu pertiwi. Menjadi sempurna. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita yang tinggal di dunia ini mau tidak mau harus membutuhkan Tuhan. Harus membutuhkan Tuhan, harus diisi dengan Tuhan sehingga setiap kekosongan dalam hidup kita menjadi penuh, menjadi sempurna dengan Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tanpa Tuhan hidup ini menjadi tidak ada artinya. Dan menjadi kita bingung untuk memprediksikan. Kalau memang dunia ini hanya berdasarkan kepintaran, kenapa ada anak muda 5 kali mengirimkan lamaran pekerjaan tetapi tidak satu pun dipanggil. Tetapi ada anak muda yang sekali saja melamar pekerjaan tetapi langsung dipanggil. Ada yang berkali-kali bahkan sampai puluhan kali melemparkan lamaran ke perusahaan-perusahaan. Masuk mencoba PNS berkali-kali tetapi tidak diterima. Tetapi ada yang cukup sekali, justru langsung diterima. Lalu misteri apa yang terjadi seperti ini? Ada orang pintar justru hasil akhirnya bukan menjadi orang yang sukses, tetapi orang yang yang kurang. Apa dunia ini? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membutuhkan Tuhan untuk melengkapi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dunia ini. Sehingga kita dilimpahkan, disempurnakan di dalam nama Tuhan. Bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Kadang persepsi orang terbalik-balik, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita lebih banyak jatuh kepada forum pembela FPY, forum pembela Yesus. Kita merasa kita lebih kuat daripada Yesus, itu juga salah.
Kita membutuhkan Tuhan berarti kita, kata Agustinus dan Spinoza, kita harus meniadakan diri kita. Kita harus bisa menegasi diri kita. Yang kuat mengayomi yang lemah. Yang lemah mengandalkan yang kuat. Jangan diputar, jangan dibalik logikanya. Semakin kita membela Tuhan, semakin kita membela Yesus, maka Yesus is nothing. Yesus tidak ada artinya. Tetapi kalau kita memohon kekuatan Yesus, maka Yesus semakin berguna dan bermanfaat di dalam hidup kita. Jangan pernah terbalik kita cara beribadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dari itu, dalam firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan supaya tetap mengandalkan Tuhan. Isilah kekosongan kita, atau dalam bahasa psikologis dikatakan kita adalah seorang subjek yang terbelah, yang selalu mencari, memenuhi hasrat kita. Tetapi dengan Tuhan, maka kita dipenuhkan dan disempurnakan. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, di Minggu Epifanias, Engkau telah mengingatkan kepada kami dan Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, betapa diri kami Tuhan tidak ada artinya tanpa kehadiran-Mu. Engkau yang menyatakan diri di dunia ini, mengisi kekosongan kami Tuhan, yang selalu merasa kekurangan. Itulah sebabnya Tuhan, kiranya Engkau mau menguatkan kami, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh Tuhan, dalam berpengharapan kepadamu. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, yang hadir pada hari ini, atau yang menonton secara live streaming. Kami percaya Engkaulah yang mengisi kehampaan, mengisi kekosongan dalam hidup mereka masing-masing. Bila mana Tuhan, mereka merindukan suatu pekerjaan, Engkaulah yang memenuhi Tuhan dan menjawabnya dengan hadirnya pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bila mana Tuhan, kekosongan itu adalah berupa pasangan hidup, Engkaulah juga yang menunjukkan Tuhan jalan sehingga mereka dapat bersuka cita Tuhan. Engkau tunjukkan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kerinduan pun akan terjadi. Bila mana juga Tuhan, kami dalam posisi sakit, Engkaulah yang hadir dan menyembuhkan, menguatkan, memberikan semangat hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat semakin pulih dan dapat hadir bersama-sama, bersekutu bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang maha sempurna, yang memberikan kesehatan, memberikan rejeki, dan menggenapi sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
dulu jemaat-jemaat Tuhan di sini adakah yang baru pertama kali beribadah di kelas Sudirman? Ayo, ya teman-teman Asyar boleh dibantu disapa untuk kakak yang ada di sana. Ada lagi kah? Ada juga di sebelah. Wah, ada di sebelah sini juga Iya. kakak Asyar. Boleh disapa ya Bang Kakak Asyar. Ya. Selamat bersekutu, selamat beribadah di kelas Sudirman. Kiranya kami tunggu kembali untuk minggu depan kehadirannya. Terima kasih. Mari jemaat-jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman kita bersyukur akan hari ini dan sekiranya pulang dari sini kita bawa sukacita kita bawa pengagungan kita bagi namanya selalu dan setiap hari. Sebab Dia besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
dipersilahkan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di ibadah KLA di minggu depan di jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati.